Lindas truk. Lindas truk ke perumahan di daerah situ gitu. Terus ada yang ibu-ibu yang apa ya, masih sore sih, jadi nabrak tiang kalau nggak salah ya, nabrak tiang yang kata ibu-ibu tersebut si penglihatan ngeblur kayak gitulah. Sih banyak lah, ada beberapa orang kecelakaan di situ Kang, yang sampai meninggal dunia, ada yang maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Indra di Jagat Pasundan 19. Nah, kali ini kita akan membahas tentang suatu jalan ya, kecelakaan yang sering terjadi di jalan raya, di jalanan gitu. Nah, kalian sadar nggak kalau misalnya di jalanan itu sering kecelakaan, itu penyebabnya karena apa? Karena di sekian banyak orang yang bilang suatu kecelakaan di jalan raya itu sering disangkut pautkan dengan mistis gitu ya, karena adanya tumbal atau sejenisnya lah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kecelakaan yang ada di jalanan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kami lebih semangat untuk bikin kontennya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke acara Mitos Misteri. Oke Sobat Jagat, seperti biasa dalam acara ini kita ditemani oleh Kang PW nih dari tim Jagat Pasundan untuk membahas tentang ini Kang PW sekarang, kecelakaan di jalan. Oh iya. Banyak sekali ya Kang PW kecelakaan di jalan yang tidak biasa gitu Kang PW. Seperti yang akan kita bahas nih Kang PW. Ada satu jalanan di daerah Purwasari ya Kang PW. Di situ tuh jalanannya jalanan pemukiman Kang PW. Jadi bukan jalan raya gitu? Bukan jalan raya, tapi di situ sering terjadi kecelakaan Kang PW. Sampai menyebabkan adanya korban bahkan meninggal dunia di situ. Sungguh hal yang tidak wajar Kang PW. Aneh ya? Aneh. Soalnya di situ jalanan pemukiman gitu, yang dimana bisa kita tahu pemukiman itu ya pengguna jalan tidak seperti di jalan raya Kang PW. Iya betul. Nah dari sini Kang PW gimana Kang PW? Menurut Kang PW ini wajar atau enggak sih? Kalau menurut saya, kalau di pemukiman gitu kan kendaraan pasti jarang ya. Beda sama jalan raya besar gitu ya. Sering lalu lalang kendaraan. Itu kan jarang. Apa bisa menyebabkan kecelakaan sampai korban meninggal dunia gitu kan. Ya menurut saya sendiri ya, nggak masuk akal ya. Aneh gitu. Tidak wajar ya Kang? Tidak wajar. Ya mungkin ada sesuatu yang campur tangan hal-hal goib gitu Kang. Ini di situ juga sebenarnya jalanan tuh gimana ya, mulus, cuma ada sedikit tekstur yang gimana ya, kurang rata gitu. Sehingga bisa ya, kalau misalnya kita rasionalnya gitu ya, kita berpikir logika dulu aja ya. Betul. Di situ mungkin karena jalanannya kurang rata gitu ya. Dan mungkin juga kelalaian kita sendiri sebagai pengendara mungkin ya, kalau mungkin rasional. Ya. Tapi kalau menurut saya, yang tempat yang Kang Indra maksud ya, saya tahu daerah situ, dan saya juga punya
pengalaman sendiri ya kan. Oh, ada pengalaman kan? Ada teman saya sendiri sampai kecelakaan di situ. Gimana tuh ceritanya kamu? 2000 berapa ya saya? 2023 nih. Oh, baru-baru ya? Iya, baru bulan berapa ya? Bulan keberapa saya tuh lupa ya. Pokoknya Awal baru-baru tahun lah. gitu? Enggak, pertengahan kayaknya. Pertengahan tahun? Agustus. Sebelum Agustus apa sih? Juli. Kayaknya Juli ya kalau nggak salah. Itu temen dia kan asli orang Dawan ya kan ya. Cuma dia ngambil perumahan di daerah situ. Dia kerjanya dulu suka belanja bensin. Jadi masukin ke pom-pom ini. Oh iya betul. Pas suatu ketika dia selesai belanja nih Kang ya. Habis belanja dia mau pulang, arah pulang. Di situ dia mengalami kecelakaan adu banteng Kang. Jadi ada mobil kenceng, dia kenceng, yang mobilnya mau keluar jalan itu mau ke jalan besar ya Kang ya. Yang teman saya almarhum ini mau masuk. Cuma sebelum keluar si mobilnya sih kalau nggak salah ya, saya juga masih belum tahu pastinya gitu, soalnya kan masih simpang siur, nggak ada saksi soalnya kan, nggak ada yang lihat. Jadi saya dengarnya seperti itu. Jadi adu banteng motor tuh ringsek ya Kang ya, motor ringsek, yang mobil ringsek cuma pinggirnya doang. Kalau mobil pinggirnya doang jatuh si almarhum itu, cuma nggak berdarah, nggak apa-apa, masih bisa nelpon temen, ngabarin katanya dia kecelakaan. Oh, maksudnya masih kondisinya baik-baik aja Baik-baik gitu? aja. Terus teman tuh nyamperin ke sana, ke lokasi kita untuk untuk pengendara mobil sama motor biar baiknya seperti apa. Kita ke polsek setempat. Situ si almarhum tuh ke kamar mandi. Dari kamar mandi tuh gak lama dia jatuh pingsan, gak sadar diri Kang. Situ teman-teman panik ya, panik, terus bawa ke rumah sakit, langsung dirawat, nggak sadar diri Kang, sampai berapa hari ya, 2 hari 3 gitu koma ya? lah, koma. Kata dokter itu pendarahan otak. Pendarahan otak. Terus saya nanya ke teman saya Kang ya, sebelumnya saya mimpi si almarhum itu udah dikapanin, tapi pas mau dibawa dia berontak Kang. Jadi kayak yang nggak mau dibawa. Jadi sebelum ini ya kamu, sebelum kejadian tabrakan itu? Udah, apa mimpinya? sudah. Pas dirawat, selang sehari saya mimpi itu paginya, subuh. Kalau nggak salah subuh, saya mimpi itu. Saya share ke grup teman-teman ya, yang di Dawan, bahwa saya mimpi si Anu udah meninggal, si almarhum udah meninggal, dikapanin yang di dalam mimpi saya, terus dia nggak berontak tapi gitu. Nah saya mungkin ada apa-apa gitu. Saya tanya lagi ke temen yang nolongin dia ke lokasi ya. Saya nanya, itu kejadian jam berapa gitu kan. Kata dia habis maghrib mau ke Isya. Nah saya udah feeling situ nggak enak. Waduh gitu kan. Saya minta ke temen, tolong cariin air ke Pak Haji atau yang orang bisa lah ya, buat nahan mungkin kalau saya di feeling saya sih si almarhum teh kayak yang kebawa gitu Kang. Kayak yang kebawa lah sama sesuatu lah ya. Nah, saya minta air, disarankan coba tolong mintain air, barangkali bisa membantu gitu kan. Kondisi badan kan lagi drop nih Kang ya. Ditambah ada satu mistis atau gaib seperti itu kan, jadi si badan pasti
down banget ya. Hmm. Nah saya makanya pengen ngasih air tuh, nyaranin minta air ke yang bisa tuh biar si almarhum tuh bisa bertahan gitu kan, Hmm. bisa diikhtiarin dulu lah Ya. ya. Pas gitu nggak tahu ya, temen nggak tahu dilaksanain atau enggak ya. Hmm. Terus selang berapa hari kakaknya tuh minta ke temen sayang itu, minta tolong di apa di ada pengajian gitu di rumah sakit itu. Terus nggak lama besoknya almarhum meninggal. Hmm. Dia nggak mungkin mungkin luka dalam ya Kang ya. Iya, iya. Jadi nggak ada darah, nggak ada apa, Hmm. luka dalam, pendarahan otak lah. Mungkin medisnya itu pendarahan otak ya. Pendarahan otak. Ya mungkin nggak tahu akibatnya, akibat kecelakaan itu apa gitu. Apakah ada Sebab akibatnya itu seperti apa ya kan? ada ikut apa namanya? Ikut campur tangan ya. Campur tangan hal-hal yang gaib seperti itu, atau emang kelalaian dua kendaraan itu kan. Kalau menurut feeling saya sih ada sesuatu gitu. Tapi seperti yang kita jelaskan di minggu lalu ya, di video kita sebelumnya kan memang di waktu maghrib, kita balik lagi ke waktu maghrib. Di waktu maghrib itu kan memang banyak ya, seperti yang ada di video sebelumnya, antara apa gerbang gaib sama gerbang manusia, gerbang kita gitu ya, memang sangat tipis. Ya. Makanya itu kan kecelakaannya di waktu maghrib gitu. Mungkin ada ke situ ya kan. Betul. Dan saya juga pas nanya waktunya kapan kecelakaan itu, saya udah feeling gitu, pasti ada apa-apa nih. Dan ternyata si teman saya juga ngasih tahu, iya Kang, bener kata warga setempat juga, di tempat itu sering terjadi kecelakaan sampai korban jiwa gitu kan. Nah dari situ udah, oh iya, udah nggak salah lagi gitu kan. Emang jalan tersebut auranya negatif. Berarti udah banyak kejadian ya Kang? Menurut warga sekitar sih banyak lah. Ada beberapa orang kecelakaan di situ Kang, yang sampai meninggal dunia. Ada yang maaf ya, kelindas truk gitu. Terus ada yang ibu-ibu yang apa ya, masih sore sih, jadi nabrak tiang kalau nggak salah ya, nabrak tiang, yang kata ibu-ibu tersebut si penglihatan ngeblur kayak gitulah, seperti ditutup ya. Iya katanya kata warga setempat sama ibu tersebut. Berarti sudah banyak korban di situ ya Kang ya, yang kecelakaannya tuh tak lazim gitu ya Kang. Ya betul. Nah kalau misal dari beberapa cerita warga yang seperti Kang Pele tadi sebutkan, ada yang korban selamat gitu kan. Apa ditanya nggak, sempet Kang Pele tanya nggak ke temennya kalau ada melihat apa gitu, atau hanya ngeblur saja seperti yang ibu-ibu tadi? Ya katanya sih yang ngeblur aja gitu ya. Ngeblur aja. Menurut Kang Indra, tempat tersebut seperti apa auranya? Ada apakah di tempat itu? Nah, kita mundur ke belakang dulu ya Kang ya. Mungkin seperti yang sebelumnya saya menjelaskan ya Kang, saya mendisklaimer dulu nih sebelum saya menerawang lah istilahnya ya Kang, bahwa penerawangan saya gitu bisa saja beda dengan orang-orang yang ada di luar sana gitu kan. Tapi ini menurut saya gitu ya, menurut penglihatan saya di daerah situ memang auranya negatif kan.
Ditambah lagi di situ ada suatu gerbang. Kalau dilihat ya Kang Wel, jadi kan itu ada gerbang tuh Kang Wel, Gapura ya. gerbang Gapura itu. Hmm. Dan di belakangnya situ ada seperti apa ya, gerbang gaib lagi di situ. Ya, iya. Bisa dikatakan itu gerbang gaib, yang dimana kalau di situ saya melihat memang lalu lalangnya ya sangat banyak aktivitas di situ Kang. Ya, iya. Sehingga kalau misalnya tadi Kang Pe bercerita bahwa ada ibu-ibu yang tiba-tiba ngeblur itu, yang menurut saya lihat gitu ya, sebenarnya bukan ngeblur. Apa tuh Kang? Jadi seolah-olah gitu ya, ada satu jalan lain selain jalan itu gitu. Iya, iya. Mungkin di situ ada satu jalur gaib yang tidak sengaja atau gimana ya, di luar sadarnya gitu, si ibu tersebut masuk ke dalam jalur tersebut. Iya. Gitu Paham. kalau menurut saya. Dan di situ juga banyak apa namanya, seperti kerajaan juga ya kalau Kerajaan juga. kalau yang saya lihat ya, kerajaan gaib cukup besar. Dari arah gerbang tadi tuh sampai ke belakang, sampai ke apa namanya, ada bundaran itu. Iya. Ke belakang itu, di situ semuanya kerajaan sangat besar. Dan aktivitas di situ juga banyak gitu. Tidak hanya yang bisa kita katakan genderuwo, banyak juga seperti anak-anak di situ. Anak-anak bukan tuyul ya Kang, seperti apa ya? Ya anak-anak lah yang sering berlalu lalang di situ. Yang mungkin bisa dibilang bahwa mereka lah yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Iya. Karena pada dasarnya makhluk-makhluk seperti itu jahil Kang. Negatif lah ya. Iya, negatif. Dan karena di situ tempatnya gelap ya kalau malam ya. Kalau malam. Dan belum banyak juga pemukiman di situ, masih ada lapang-lapang di situ. Seperti lapang ya Kang. Ya. Dan banyak sekali ilalang-ilalang di situ. Mungkin ya disitulah tempatnya mereka. Gitu Kang. Ini menurut penerawangan saya gitu. Makanya buat kalian sobat jagat yang melintas di jalur ini ataupun di jalur-jalur lain gitu ya, dimanapun lah, kita harus apa namanya, minimal kita berdoa lah sebelum berkendara ya Kang. Iya, betul. Gitu sih buat sobat jagat. Betul. Gitu Kang Peo kalau menurut pandangan saya gitu. Nah mungkin dari pandangan Kang Peo gimana? Apakah ada secara logika atau gimana Kang? Saya Kang ya, situ kan tempatnya gelap Kang. Gelap, terus masih tanah kosong ya Kang ya. Jadi belum dibangun perumahan. Kan katanya sih mau satu persatu kayaknya ya. Jadiin perumahan, cuma kebanyakannya sekarang tanah kosong. Kalau malam tuh ya pertama sepi, terus jauh dari pemukiman juga ya Kang ya. Untuk jalan tersebut, kalau untuk kesananya kan udah jadi perumahan ya. Nah Kang Peo, sebentar, dulunya tuh apa sih kalau di apa, di tempat itu tuh dulunya apa gitu? Yang saya tahu ya dulu itu sawah Kang, lega banget, hamparan sawah. Saya sempat pas sebelum dibangunnya perumahan itu Kang ya, saya sempat lewat situ sore-sore tuh,
Itu masih sawah tuh masih di itu tanah merah Kang ya. Diarug lah ya. Iya di Aruglah ya. Itu dan saya sempat dengar dari warga setempat juga itu ada cerita yang punya sawah atau tanah tersebut eh dari dulu pengen dijual cuma susah, dan situ ada semacam kerajaan yang seperti Kang Indra bilang tadi katanya, makanya si tanah tersebut susah Susah untuk dijual. dijual gitu ya. Ya mungkin sekarang terjualnya karena dari pihak perumahan itu tersebut Kang. Tuh. Dan di situ dari dulu emang apa ya, banyak cerita mistis seperti itu Kang. Berarti memang tempatnya ya Kang yang ini ya. Ya bisa dibilang seperti itu. Oh sebentar Kang. Ada yang berbisik. Jadi begini kan, di tempat itu kan tadi katanya susah dijual kan. Ini ada bisikan lah ya kan. Ya. Katanya sih di tempat itu ada syaratnya kan Bang, sehingga si tanah itu bisa dijual. Nah, sama si pemilik sebenarnya nggak mau, tapi sama si pembeli disanggupin kan. Di situ terjadi satu negosiasi lah ya antara manusia dengan yang gaib. Salah satunya mungkin yang bisa saya sebutkan, mungkin kalian bebas di sini, mau berbuat apa saja bebas, mau mencelakakan dalam tanda kutip juga bebas di sini, seperti itu. Jadi mungkin dari suatu perjanjian itulah si makhluk-makhluk ini tuh menjadi apa ya, merasa sewenang-wenang gitu. Oh kita sudah dibebaskan loh gitu. Iya. Gitu kan Pak. Merinding saya. Jadi sampai sekarang juga si makhluk tersebut masih ada Kang ya. Masih ada. Masih mungkin bisa dibilang jahil ya Kang ya. Nah untuk teman-teman di rumah nih, Sobat Jagat, mungkin Kang Indra punya masukan untuk, bukan masukan ya, saran jikalau gitu kita atau teman-teman Jagat main ke lokasi tersebut, seperti apa? Harus seperti apa? Ya intinya seperti yang saya sebutkan tadi ya Kang Pel, ketika kita berkendara atau keluar dari rumah kan kita harus berbanyak bacaan lah gitu. Baca doa ya. Baca doa gitu. Minimal bismillah lah kita, supaya kita terlindung dari hal-hal yang membahayakan atau hal-hal gaib lah. Kalau misalnya kita bahas di sini soal gaib gitu kan, soal gaib yang bisa mencelakai kita gitu Kang Pel. Nah kalau misalnya nemu yang seperti itu Kang Pel, buat Sobat Jagat juga nih, jangan kita menuruti apa yang mereka mau gitu Kang Pel. Contoh seperti apa? Misalnya ya seperti tadi, kita mau menjual tanah susah, dikasih syarat lah seperti ini, dan istilahnya disanggupi oleh kita gitu sebagai ini gitu. Sepertinya gak usah lah ya seperti itu. Kita sebenarnya banyak sih Kang Pel persyaratan itu, mungkin saya nggak bisa sebutin di sini karena mungkin nanti takutnya ada yang
apa ya, eh, apa, menyerang ke kita, bukan nyerang sih namanya, Tidak suka lah. tidak suka ke kita gitu kan. Ini kan menyangkut nama perusahaan. Iya, iya. Jadi sebenarnya banyak persyaratan-persyaratannya yang Mm-mm. harus di ini gitu. Cuma yang saya sebutin tadi ya mereka bebas lah intinya di sana gitu. Gitu kan Bang. Cuma saya juga di situ ya dari tekstur jalannya juga sudah ada di satu bundaran kan, di situ ada satu bundaran tuh. Dua, Kang. Maksudnya iya dua bundaran ya. Ada dua. Dua bundaran tuh. Salah satunya tuh ada jalan yang agak Mm-mm. naik gitu. Tekstur jalan nggak rata lah ya. Sehingga saya juga pernah oleng di situ. Ya alhamdulillahnya nggak kenapa-napa ya. Iya, iya. Seperti Dan itu. lokasi tersebut biasanya saya kalau pagi, kalau nggak sore ya ke sana. Maghrib, kadang pulang maghrib ya Kang lewat situ. Alhamdulillah Kang ya. Nggak ada yang aneh-aneh gitu kan. Cuma auranya emang beda lah kalau situ. Mungkin Sobat Jagat pasti tahu lah ya lokasi yang kita maksud. Sangat ramai kalau pagi ya. Tuh, kalau pagi rame banget. Banyak pasar pagi ya. Nah mungkin yang tahu juga nih cerita atau penduduk setempatnya ya. Mungkin bisa ngalamin sendiri ya. Atau yang mengalami sendiri lah. Bukan warga di situ juga, mungkin dari teman-teman yang di luar daerah situ kan, yang anak-anak yang sensitif ya mungkin bisa ya lihat atau bisa apa ya, ngerasain lah ya. Ya, bisa sharing cerita ke sini gitu kan. Bisa menceritakan bahwa di tempat ini tuh seperti ini gitu. Tuh. Reelsnya tuh seperti ini gitu. Dari penduduk setempat juga bisa bercerita, yang mau bercerita gitu. Mungkin segitu aja kamu ya. Siap. Untuk pembahasan kita kali ini. Mungkin kita bahas di next ya. Ya. Dengan mungkin kalau misalnya ada narasumbernya langsung ya kamu ya. Iya, insya Allah lah. Nanti kita cari narasumber biar lebih apa ya? Biar lebih dapat gitu feel-nya gitu ya. Iya, betul. Lebih akurat juga ya. Lebih akurat juga gitu informasi-informasinya gitu. Oke, Sobat Jagat, segitu dulu aja video kita kali ini. Yang mau bercerita atau mempunyai cerita misteri atau pengalaman yang nyata gitu ya. Betul. Bisa langsung kirim ke alamat email kami di jagatpasunan19@gmail.com atau kirim ke IG kami di jagatpasunan_19 atau kirim ke Facebook kami atau Facebook Kang Pewe aja ya. Di mana kamu? Boleh di PW Faturrahman. PW Faturrahman. Nanti editor tulis nama Kang Pewe nih Facebooknya, biar kalau misalnya ada cerita-cerita atau pengalaman pribadi yang horor bisa langsung kirim DM ke Kang PW nih. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, sahabat kalian, keluarga kalian yang menyukai konten horor. Dan jangan lupa juga banyak nih, scroll aja ke bawah video-video kami sebelumnya yang pastinya menarik untuk ditonton. Oke. Saya Indra dari Jagat Pasundan undur diri dan saya PW dari Jagat Pasundan. Kita pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.